Nah, tapi ada juga netizen yang bilang film ini lebih cocok ke gore karena horornya tuh bener-bener ada bagian yang cukup sadistis gitu loh. Karena kayak misalnya dia makan badan atau ada ya kayak tusukan terus dibanting-banting seperti itulah, seperti biasa di film-film horor. Cinepox. Karena tanggal 28 September itu diperingati sebagai Hari Kereta Api Nasional. Untuk memperingati Hari Kereta Api Nasional, Raurau dan Ivan sudah menyiapkan 2 film yang Raurau dan Ivan pilih sebagai film yang ada kaitannya dengan kereta api. Bener banget. Nah, kapan terakhir kali kamu traveling menggunakan kereta api, Sobat Fox? Bener banget. Tapi Ivan, sekarang kereta api banyak banget ya pilihannya ya. Bener. Mulai dari yang ada panorama, betul, terus ada yang model kompartemen. Model kompartemen, kemudian juga dari masa ke masa diperbaiki banget fasilitasnya, termasuk juga sudah dalam pengembangan kereta cepat dan lain sebagainya. Semoga aja ini tetap konsisten dan juga kita berikan semangat dan apresiasi untuk departemen terkait soal perkembangan kereta api di Indonesia. Bener banget. Nah, salah satunya adalah sebuah film yang kereta api banget, guys. Bener banget, kereta api banget. Karena di film ini kita akan melihat stasiun, terus kemudian gerbong-gerbong di kereta api, mulai dari gerbong yang istilahnya kelas biasa sampai kelas yang benar-benar luxury. Eksklusif ya. Betul, eksklusif. Nah, kita lagi ngomongin satu film dengan judul adalah Kereta Berdarah. Jadi mohon maaf ya Sobat Fox semua, keretanya nggak tentang film tentang traveling atau wisata, tapi filmnya tentang film horor. Bener banget. Nah, ini adalah film horor Indonesia. Kalau yang pertama tadi yang cukup menggelitik adalah komentar-komentar netizen. Bener. Tapi ini yang kelewatan karena udah pernah tayang di bioskop ya tahun ini ya, awal tahun. Film ini baru aja rilis Februari kemarin, tahun 2024. Dan buat Sobat Fox semua yang kelewatan, langsung cus aja ke salah satu layanan OTT yang berwarna merah. Karena dia masih tayang di sana. Bener banget. Kita lagi ngomongin Kereta Berdarah dan sebelum kita ngobrolin lebih lanjut tentang film ini, kita tonton dulu trailernya. Jadi gue udah bikin list nanti selama di sana mau ngapain aja. Jadi kita bisa pelajarin rutenya dari maket ini. Selamat datang di Kereta Api Sangkara, kereta khusus wisata dengan rute ke Resort Sangkara. Kita lagi di kereta OTW ke Resort Sangkara. Kalau dari brosurnya sih, kita bakal ngelewatin 5 terowongan. Gerbong 5 hilang, orang-orang di gerbong sana. Aku pernah ada makhluk yang Karena setiap kereta ini masuk terowongan. 1 gerbong hilang. Apa-apa disangkutin sama Tahayul. Kita harus segera ke gerbong 2. bunuh mereka! Kita harus hentikan kereta ini sekarang, Pak. Sebelum terowongan keempat atau gerbong 2 ini akan ikut hilang. Kita semua harus pindah ke gerbong sana, kalau enggak kita semua mati, ayo! Itu dia Kereta Berdarah. Aduh, kalau lihat dari trailernya tadi Sobat Fox cukup menjanjikan dan juga buat kamu yang belum nonton, buruan deh nonton film ini. Bener banget. Karena durasinya cukup standar lah untuk film Indonesia. Dan yang dilihat dari pertama first impression adalah
actingnya mereka di awal seger banget sih. Iya, bener banget, disutradarai oleh Rizal Mantovani, salah satu sutradara yang emang keren banget sih dengan ide-ide segarnya. Dan tadi Sobat Fox lihat juga secara visual tuh lumayan estetik dan keren. Bener. Dan hantu-hantunya juga lumayan serem sih, Van. Hantu-hantunya sepertinya diciptakan serealistis mungkin ya. Maksudnya dengan berbagai kejadian di kereta tadi yang dilihat di trailer adalah sosok anak kecil, di mana itu sangat common banget di Indonesia, ada hantu dengan perawakan anak kecil, kemudian dengan visualisasi yang cukup dan tidak berlebihan. Bener banget, tapi ada juga netizen yang bilang film ini lebih cocok ke gore karena horornya tuh bener-bener ada bagian yang cukup sadistis gitu loh. Karena kayak misalnya dia makan badan atau ada ya kayak tusukan, terus dibanting-banting, seperti itulah, seperti biasa di film-film horor yang lain. Bener banget, ada exorcism juga ya, kerasukan dan sebagainya. Jadi sebelum gerbang hilang, orang satu gerbong itu tuh kayak di eksorsis dan diserang sama si hantu-hantu itu. Bener banget. Ini kalau kita lihat dari sutradaranya Mas Rizal Mantovani juga, kita flashback sedikit, juga pernah menggarap berbagai film dengan genre yang sama, kayak Jelangkung tahun 2001, kemudian Gerbang Neraka juga ya, Roya. 2017 ada film Kuntilanak 2018 dan juga berbagai film lainnya, ada Asi 2 dan hingga Mumun juga tahun 2022. Bener banget. Tapi film ini yang Rara suka, ini bener-bener menggambarkan tentang perjalanan kereta wisata yang di sana tuh kita bisa lihat apa perbedaan ini sih kelas di dalam gerbong-gerbong. Karena di film ini juga menggambarkan tentang perbedaan kelas antara kelas ekonomi, kelas biasa dan sampai kelas yang super elit. Bener. Yang ternyata si kelas super elit ini kan kayak apa ya? Sebuah opening sebuah resort di tengah hutan bernama Resort Sangkara ya? Sangkara, bener bernama banget. Sangkara. Dan ternyata pembangunan resort ini juga sekaligus pembangunan jalur rel kereta api di tengah hutan itu, yang dimana jalur rel kereta api ini akan melewati semacam apa yang namanya tuh jembatan apa bukan? Apa sih namanya, terowongan. Nah, benar. Terowongan, dan setiap kali kereta itu melewati terowongan, gerbongnya ternyata menghilang. Guys. Tapi di sini bisa disimpulkan, Rao, dari berbagai perbedaan kelas tadi, semua orang akan berakhir sama, yaitu akan disappear alias menghilang, Sobat Fox, ya kan? Iya, sampai gerbong yang paling depan, sampai semasinisnya, Bener Sobat banget. Fox semua. Meskipun ceritanya ya agak lucu sih sebenarnya, antara seram dan juga sebenarnya ada banyak banget muatan-muatan. Nah ini dia sih yang Rao rasa mungkin terlalu banyak gitu, karena dia ini film yang diangkat dari serial novel Agatha Christie. Pasti Sobat Fox semua sudah tahu betapa banyak banget cerita detektif Agatha Christie, dan memang dia tuh selalu punya plot yang menarik karena ada beberapa orang di dalam peristiwa misteri tersebut dan kita harus menduga-duga kira-kira siapa pelakunya.